Saya itu pelik, geng, setelah tengok video ini. Entah apa yang ada di dalam pikiran dan juga hatinya netizen Konoha yang menulis ataupun menghujat macam itu. Saya sebagai orang Indonesia mewakili seluruh netizen Indonesia dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya untuk orang Malaysia yang pernah ke Indonesia, dan saya ucapkan lagi, tak semuanya netizen Indonesia itu macam itu, Kak. Saya mohon maaf, jangan menyesal pergi ke Indonesia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ketika tadi saya itu tengok-tengok di akunnya orang Malaysia, geng, saya itu pelik, geng, dengan komentar ataupun netizen Konoha yang menghujat ataupun memberikan komentar yang kurang bagus kepada turis Malaysia yang saat ini itu berada di Indonesia. Komentarnya itu macam ini, geng. Wajarlah dua si buruk rupa. Astagfirullahaladzim. Lepas itu saya pun juga penasaran dengan komentar-komentarnya yang lain macam mana. Saya kasih tunjuk kepada korang segelintir saja, geng, ya, sikit-sikit aja macam mana komentarnya. Ini ada 3.698 komentar. Tapi setelah tadi saya scroll-scroll, yang paling banyak itu komentarnya macam ini. Kak, terima kasih sudah datang ke Indonesia. Tidak semua orang macam itu, Kak. Masih banyak orang baik. Saya harap kakak mau datang kembali ke Indonesia. Bawahnya lagi, tengok ini, geng. Jangan dengarkan mereka. Kak, terima kasih sudah datang ke Indonesia. Ada lagi yang bawahnya lagi, Kak, jangan dengerin mereka. Nah, memang masih banyak, geng, orang-orang baik di Indonesia ini. Hanya segelintir-segelintir saja ataupun segerombolan orang Indonesia itu yang mempunyai sakit hati macam itu, geng. Dan itu saya rasa hanya orang yang iri kepada korang yang mampu berkunjung ke luar negara. Sekarang kita tengok videonya, geng, macam mana diorang itu menyampaikannya tentang hal itu, karena ini bukan hanya dialami oleh salah satu pihak, karena diorang itu pergi ke Indonesia itu berpasangan ataupun bersama suaminya, diorang kedua-duanya itu juga kena body shaming, geng. I receive a lot of body shaming remarks from pakai Indonesian bahasa people Inggris, because geng. of the previous video, which make me think, am I wrong? Am I doing something wrong? Aside from this, I receive more like this, and a lot of more yang I dah delete and block because it is so hurtful to watch. One of the comments said mandi dulu before datang Dufan, which I completely Masya understand why Allah. you think both of us doesn't shower in the morning. About in the intro we look like this, which okay, I record the video at the end of the day. I dah penat naik all of the attractions. Sangat-sangat penat berpeluh. So it's understandable I don't look like I shower. Tapi if you watch the video, the full video, if you read the caption, you can see that I really like my stay at Jakarta. I really like the whole experience at Dufan. Maybe some of you guys don't understand because we have a language barrier, although Malay and Indonesian language is not that different. I believe all of this happened because of the language barrier. You guys didn't watch the video till the end and you guys don't understand what I'm trying to say. So instead of jumping to the conclusion, you guys can watch the full video, try to understand before you guys type those hurtful words. Miss Pakcik, specifically, you are Indonesian people and I saw in your profile you work in Malaysia. I don't understand why Indonesian and Malaysian always trying to fight about everything. Like we don't have anything yang we need to fight for. Kita kan serumpun, kita punya asal usul lebih kurang sama je. People hate betul. when women wears a lot of makeup, and when I don't wear wine, you guys body shame like crazy. I don't mind being
doing body shame, but I draw the line when people say hurtful things about my husband. Sebab dia baik sangat-sangat. And I don't think he deserve all that bullshit. Saya tak tahu apa yang boleh buat lagi sebab hari tu viral pasal ada someone ni kutuk Jakarta, dia rate Jakarta rendah. But when I'm saying all the good things about my experience in Jakarta, kena juga body shaming juga. There's a lot of things that happening in this world, and why you guys are so pressed about my good experience at Dufine. Just so you know, I won't forgive any of you. Okay? Kau menjawab lah dekat akhirat ya. Bila negara kita ini maju, apabila hal macam itu masih terulang-ulang lagi terjadi dan terjadi lagi di negara kita. Orang Malaysia itu ke Indonesia itu sebagai turis berkunjung, geng. Dan kita sebagai warga negara Indonesia ini kalau dikunjungi oleh salah satu orang luar negara yang sepatutnya kita ini bagus atau bersyukur, sangat-sangatlah berterima kasih, geng, kepada kepada beliau ya. Dan tanpa kau sadari, orang itu, turis Malaysia pergi ke Indonesia itu sebetulnya juga akan mempromosikan tempat-tempat yang cantik di Indonesia, tempat-tempat pariwisata, kuliner-kuliner di Indonesia. Tapi kenapa malahan kena hujatan body shaming? Dan dia orang itu katakan juga suaminya itu juga kena body shaming. Ya, katanya itu ya macam kita tak patutlah kita ucapkan macam itu, dan ini memang sungguh-sungguh keterlaluan, geng. Apa dengan tengok video ini, geng, kita ini macam semakin yakin memang kalau di Indonesia itu IQ-nya itu masih di bawah rata-rata. Dan kalau komen-komen di sosial media itu masih kurang sopan, masih kurang beradab. Bahkan ada beberapa konten yaitu yang menunjukkan data kalau netizen Indonesia ini yang paling tak sopan. Tapi saya tak payah tunjukkan kepada korang semualah itu data-datanya itu, sebab sudah banyak di konten-konten lain yang macam itu. Nah, ternyata bukan hanya dia orang saja yang mengalami body shaming ataupun kena hujatan oleh netizen Konoha. Ini ada seorang Amoy, orang Chinese Malaysia. Dia orang itu baru membuka akun TikTok, belum lama, geng, baru berapa hari aja. Lepas itu langsung kena hujatan ataupun dia orang itu pelik warga-warga asing yang merendahkan Malaysia. Nah, tentunya orang itu penasaran kronologi ataupun ceritanya itu macam mana. Langsung kita tengok saja videonya. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Ya, pagi. Semalam ada kawan Melayu tanya saya, apa kan topik yang kamu buat dalam 2-3 hari ini? Sebab dia nampak menarik ramai peminat. Dan saya akan cuba menerangkan experience dalam bahasa pasar. Sebab saya punya bahasa Melayu tak berapa fasih, tapi asalkan kamu boleh faham. Sebab saya mulai buat TikTok lebih kurang 3 minggu lepas. Dan saya melapati ada sebahagian warga negara asing suka memburukkan nama Malaysia. Seperti yang semalam saya baca. Mereka mengatakan Malaysia sebuah negara yang sangat-sangat kecil. Lepas itu dia mengatakan Malaysia punya bangunan sangat hodoh, sangat ujur. Lagi dia mengatakan makanan Malaysia tidak enak, tak sedap. Lagi dia mengatakan wanita Malaysia tak cantik, hodoh, kulit hitam. Banyak mengatakan macam ni. Lepas itu semalam saya buat TikTok. Saya mengakui Malaysia adalah sebuah negara yang sangat-sangat kecil. Tapi mempunyai kelebihannya. Dan apakah kelebihan Malaysia? Yang semalam saya mengatakan sistem perubatan kita. Yang semua orang tahu kan, dekat Malaysia kita kalau pergi hospital tengok doktor, kita kena bayar. Kena bayar berapa? RM1. Betul tak? RM1. Dan kalau lebih umur daripada 60 tahun ataupun kaki tangan awan kerajaan
ataupun pelajar-pelajar RM1 pun tak payah bayar, free. Semua orang tahu kan, banyak orang tahu lah, kawan tahu. Saya membuat pusat jaga orang tua. Yang tahu umum sekarang punya orang semua kena, kalau tua semua kena penyakit zaman. Apa kata penyakit zaman itu? Iaitu kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Ini semua ubat yang kena makan ubat. Semua penyakit yang kena makan ubat. Dan kalau dekat Malaysia, orang-orang tua macam ini setiap 2 bulan hospital akan akan mengaturkan mereka untuk pergi cek darah, pergi cek badan. Dan 1 bulan kena ambil 1 ubat 1 kali. Tapi ini pemeriksaan ambil ubat ke semua free, zero, tak payah bayar betul, 1 sen pun. Betul tak? Saya punya mak tahun lepas kena penyakit kanser dan kena buat kemo 10 kali punya kemo. Semua free, 1 sen pun tak payah bayar. Saya kata ini kelebihan Malaysia. Walaupun Malaysia tak besar, tapi sistem perubatan free. Ini mengurangkan kebebanan semua penduduk. Ini kena mengakui. Sebab banyak negara-negara besar, mereka punya sistem perubatan tak ada free. Boleh mati, tak boleh sakit. Ini kena tahu. Lagi satu, saya mengatakan wanita mengandung. Sebab saya pernah beranak, betul tak saya tahu. Sejak kita mengandung, kita pergi KK. You tahu apa itu KK? Saya terang pada warga negara asing. KK ialah satu pondok kesihatan yang tidak menjauhi daripada taman kita. Macam I punya rumah, pergi KK lebih kurang 5 minit aja. Sampai sana ada nurse untuk cek darah, cek glukos, cek darah tinggi, cek berat badan. Free semua. Sampai bulan ke-9 kita beranak dekat hospital. Berapa kena bayar? Saya kata 33 tahun lepas saya beranak sulung anak sulung saya RM8. RM8 aja. Kalau tak salah sekarang tak lebih daripada 100. Kalau normal biasa, bersalin normal. Kalau caesar itu kalau di Indonesia juta-juta. RM200. Murah tak? You tahu kan sekarang swasta punya hospital kalau normal I rasa 7 sampai 8,000. 6, 7, 8,000. Kalau caesar I rasa kalau JB mesti lebih dari 10,000. Ya. Kalau orang berkemampuan memang boleh pergi hospital swasta. Kalau orang yang tak mampu, saya rasa kita ada choice yang sangat baik dekat government hospital. Jadi saya kata Malaysia sangat-sangat baik. Malaysia sangat-sangat mempunyai kelebihan mempunyai kelebihan daripada negara besar. Ini saya semalam yang menegaskan, walaupun kita kecil tapi kita memang sangat kuat dekat sistem perubatan dengan sistem pendidikan kita. Lagi semalam apa kata dia kata makanan tak enak. Saya kata mana mungkin, sebab Malaysia ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Kita punya makanan berbeza-beza. Banyak pilihan. Macam saya hari ni mau pergi makan roti canai. Besok saya mau makan nasi lemak. Dan lusa saya makan roti panggang atau char kway teow. Banyak pilihan. Jadi I tak tahu kenapa dia kata Malaysia tak baik. Lagi dia kata wanita Malaysia tak cantik. Saya rasa saya okey. Umur dah 55 tahun. Tapi saya rasa cantik lagi. Walaupun pakai itu beauty can, tapi kena cantik. Pakai beauty can baru ada kesan dia. Kalau memang tak cantik, pakai beauty can pun tak cantik. Betul tak? Betul. Ini yang semalam saya cakap. Betul-betul sangat apa yang dikatakan oleh akaknya tadi itu, geng. Dan saya akui di seluruh dunia ini pengobatan yang paling murah itu hanya di Malaysia setahu saya, dan belum pernah ada lagi, saya pun juga belum pernah dengar kesehatan semurah macam itu. Selain di Malaysia itu belum ada yang saya dengarkan. Di Indonesia juga ada
bantuan dari pemerintahan itu namanya BPJS. Itu ada tingkatannya, tapi masih bayarnya itu setiap 1 bulan sekali. Jadi sakit tak sakit kita ini tetap bayar kalau BPJS, tapi kalau di Malaysia langsung tak ada bayar. Dan apabila dia orang itu pergi ke hospital kerajaan ya, bayarnya itu hanya RM1 saja. Dan dia orang itu juga bercerita kalau hospital swasta atau rumah sakit swasta di Indonesia itu kalau mengandung sampai melahirkan itu boleh sampai berapa tadi, 10.000 ke atas ringgit Malaysia, itu sekitaran 30 jutaan rupiah itu geng. Perbandingannya macam itu. Ada yang 7.000 sampai 21.000 ringgit Malaysia. Sementara kalau ikut hospital kerajaan itu hanya 7 sampai 8 ringgit Malaysia saja. Itu uang apa? 7 ringgit itu, geng. Itulah kelebihannya di Malaysia. Para netizen Indonesia ini saya rasa karena iri lah saya rasa, karena sakit hati dengan Malaysia. Dan mohon maaf sekali, bukannya saya ini membela Malaysia, tapi saya ini kan pernah bekerja di Malaysia, jadi sedikit-sedikit saya itu tahu tentang Malaysia, hanya membetulkan saja biar kita ini tak menambah dosa, biar tak suudzon gitu geng. Jadi kalau cakap itu jangan cuman asal-asalan, jangan cuman cakap yang tak tahu faktanya. Setelah ada yang bercerita sesuai dengan faktanya, macam kakaknya tadi ini, korang menyesal, korang malu gitu. Dan video yang berikutnya ini akan saya menayangkan, ini salah satu contoh. Itu misteri ya, mungkin kalian juga tahu lah konten-konten misteri itu macam mana, yang dia orang itu menceritakan di Indonesia, tapi bukan menyeluruh di Indonesia, melainkan hanya di kampung-kampung ataupun dekatnya dia orang. Kalau bahwasanya dia orang itu tak terima kalau Indonesia itu kalah dengan Malaysia. Nah, sekarang hari ini dia orang itu buat konten ataupun pembahasannya itu apa? Kita tengok dulu videonya. Terima kasih atas komentarnya ya. Ini ada teman kita dari RT 60, dia komentar ya. Intinya jangan saya buat hal-hal yang berkaitan dengan negaranya ya, viti-viti yang mengurus, yang menyinggung isu-isu di negara mereka ya, mengulas apa-apa yang ada di negara mereka. Begini pendapat saya, jawaban dari saya ya. Warga Malaysia sendiri banyak yang membuat konten-konten di media sosial mengulas apa-apa yang ada di Indonesia ya. Ada yang mengulas masalah pelancongan, makanan, lalu kemudian masalah isu-isu terkini ya, politik dan sebagainya ya. Dan penegakan hukum, lalu lintas, macam-macam tema, macam-macam topik ya. Dan apa sikap saya? Sikap saya, go ahead ya, itu hak kalian untuk mengulas negara kami ya. Membuat apa-apa, Anda mau buat konten apapun tentang Indonesia, saya pribadi tidak ada masalah ya. Saya adalah orang yang sangat menghargai kreativitas kalian ya, dan menghargai kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat ya. Itu saya sangat hargai. Warga Malaysia mau bikin konten tentang Indonesia, go ahead, boleh ya. Dan saya sokong ya. Termasuk konten-konten yang sensitif, misalnya menyoroti apa-apa yang teruk di negara kami, boleh ya. Kalau itu boleh. adalah fakta, silakan cakap. Ya, di sini banyak sampah, di situ banyak pungli, di sini parkir gratis tapi bayar ya. Kemudian Anda mau cakap apa ya? Di sini banyak pungli macam-macam ya. Lalu di sini saya mengalami masalah ini. Boleh Anda cakap ya. Saya pergi ke kota ini ya, lalu lintas kacau balau ya, banyak mak-mak ya, bagi dia beri sen kiri, dia pusing kanan ya. Berikan sen kanan, dia pusing kiri. Nah itu you boleh cakap, silakan cakap ya. Kami dengan senang hati nak mendengarkan konten-konten Anda tentang itu ya. Lalu lintas kacau balau, transportasi umum teruk, tata kota semrawut, itu kalian boleh cakap. Kami tak akan sakit hati. Jika itu adalah fakta dan kritikan yang membangun, boleh Anda cakap. Dan kami sangat senang ya kalau warga asing bercakap, buat konten-konten tentang Indonesia. Kenapa tak boleh?
ya. Asal jangan bagikan fakta, jangan bagikan hoax, ya. Jangan bagikan hoax. Misalnya macam kakak itu yang berkunjung ke Jakarta, dia makan di tempat yang paling teruk, paling kotor, ya. Dia kata pinggannya berkulat, ya. Ya, terus debunya banyak. Lalu apalagi banyak sampah dan macam-macam, ya. Lalu dia bagi rating, Jakarta kosong, Indonesia kosong, semuanya teruk, ya. Nah, itu yang tak objektif, ya. Itu sangat membuat kami keberatan, ya, dan kami netizen jadi marah, ya. Itu yang tidak kita inginkan, tak boleh, ya. Jadi kalau buat hal-hal yang memang fakta dan Anda ulas itu di konten Anda di media sosial, boleh. Kenapa tak boleh? Ya, itu hak Anda. Anda tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, panduan komunitas TikTok, dan hukum yang berlaku di Malaysia. Kenapa tak boleh? Ya. Kalau ada yang netizen yang tidak setuju dengan Anda, ucapkan, ya, ini konten saya boleh di-stitch videonya, boleh di-stitch, ya, boleh dikomentari, koreksi bila salah, ya. Tapi tolong, kalau kita tidak sependapat, jangan kita membuli netizen yang lain atau konten kreator, menghina fisiknya, membawa isu perkauman, ya, kemudian menjelekkan negaranya, menghina negaranya. Itu yang tak boleh, itu off limit, tak boleh, ya. Kita harus jadi orang-orang yang punya adab, punya sopan santun, dan orang-orang yang punya intelektual, ya, kalau buat konten di media sosial, ya. Itu pendapat saya. Jadi silakan Anda buat konten-konten mengulas negara kami, boleh, saya tak ada masalah, ya. Dan jangan larang warga kami untuk buat konten tentang negara Anda, apalagi dengan isu-isu bilateral yang saling terkait antara kedua negara. Itu boleh sekali, ya. Dan bila Anda keberatan dengan konten-konten kami, mungkin konten-konten kami terasa sangat sensitif buat Anda, silakan blok kami, tak masalah, ya. Atau abaikan konten-konten kami, tengok konten-konten yang lain. Oke, terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat. Bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow, silakan follow kami. Terima kasih. Dari begitu banyaknya konten-konten Mr. FI, baru kali ini menurut saya kontennya itu ini benar-benar mengedukasi, ya, geng. Adil gitu loh, ya kan. Kalau benar-benar itu fakta, silakan kontenin. Atau ada jalan yang rusak, ada yang kurang bagus, kontenin. Begitupun Malaysia juga macam itu. Nah, ini bagus. Yang kita cari ya macam itu. Pertanyaannya, kenapa apa ini kemarin-kemarin itu membuat konten-konten yang tak sesuai dengan fakta di lapangan yang ada di Malaysia? Bukannya saya ini membela salah satu pihak, tapi kita ini mencoba meluruskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang fakta gitu. Dan kebanyakan itu yang menghujat, setahu saya, ya, kebanyakan yang menghujat itu malah netizen Konoha yang menghujat Malaysia, seperti di video yang awalnya tadi itu. Yang awal tadi itu saya mengikuti, geng, konten-konten dari dia orang itu, ya. Dia orang itu tak ada lah cakap apa-apa, beda dengan turis yang dari Malaysia, Intan Nurliana dulu tuh sempat viral. Itu memang saya pun kurang setuju kalau itu. Kalau yang akaknya tadi itu yang kena body shaming, itu pun juga tak ada cakap yang negatif di Indonesia. Malahan dia itu mencoba mempromosikan kuliner wisata di Indonesia, akan tapi malah kena hujatan macam itu. Jadi faktanya siapa yang memulai memberikan komentar-komentar yang kurang bagus, netizen siapa yang kurang beradab, kurang itu sudah tahu sendiri, ya kan. Jadi dengan semua video yang saya tayangkan ini bukan berarti kita itu menambah kebencian, akan tetapi kita ini mencoba menghancurkan gumpalan-gumpalan hati kita yang saat ini mengempal, yang egois, agar kita ini boleh lebih sabar, lebih menerima kenyataan, lebih sadar diri. Apabila ada kekurangan, kita kritik bersama-sama agar dibangun, bukannya dijelek-jelekkan, bukan, agar kita ini lebih akan maju bersama gitu loh, geng. Karena Malaysia dan Indonesia ini macam sama dari segi kulit, warna kulit itu pun juga sama, adat juga hampir sama, kuliner itu juga sama. Karena kuliner Indonesia dan Malaysia itu hampir sama, benar-benar hampir sama, tergantung lidah kita itu masing-masing macam mana. Dan juga agama pun juga sama yang ada di Indonesia.
Jadi itulah tujuan saya itu membuat konten, bukannya memperbandingkan, memprovokasi ataupun mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia, melainkan saya ini mencoba untuk meluruskan ataupun memecahkan ego-ego yang ada pada diri kita agar kita ini lebih sadar diri. Dan saya hari ini meminta kalian semua untuk berdoa bersama-sama agar para netizen Indonesia ataupun Malaysia yang masih mempunyai hati-hati yang kurang baik, kita doakan saja bersama-sama semoga orang-orang yang macam itu cepat diberikan kesadaran diri oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita Indonesia dan Malaysia ini akan maju ke depan karena kedua negara ini sama-sama masih dalam pembangunan. Oke. Kalau ada tutur kata saya yang kurang bagus ataupun yang salah, saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.